Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Francisca Imelda Maulana dari kelas LPEA di jurusan Bisnis Manajemen Bisnis Online. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya untuk karakter building Pancasila. Di sini saya menggunakan judul pengaruh digitalisasi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Mulai dari pertama-tama yaitu latar belakang. Latar belakangnya adalah digitalisasi telah mengubah lanskap pendidikan di Indonesia melalui pembelajaran online dan aplikasi online serta internet. Di sini meskipun mereka memudahkan pendidikan, digitalisasi ini bisa memunculkan banyak tantangan seperti akses teknologi yang tidak menyebar rata di seluruh eh, pendidikan Indonesia. Lalu, dan perubahan pola pikir masyarakat yang mungkin masih awam dengan perubahan ini, yaitu adanya internet. Lalu, pengusahaan teknologi menjadi krusial bagi masyarakat Indonesia agar tidak tertinggal, baik dalam pendidikan maupun dunia kerja. Karena digitalisasi ini sangat luas, bisa mempengaruhi banyak hal, mulai dari pendidikan sampai ekonomi bangsa. Maka, jika akses yang tidak merata, eh, digitalisasi ini dapat menjadikan eh, pendidikan seperti menjomplang. Yang satu mendapatkan pendidikan yang lebih karena bisa mengakses digitalisasi seperti mengakses video pendidikan, buku tentang wawasan, tetapi di satu sisi juga bisa banyak anak Indonesia yang tidak bisa mengakses karena kurangnya fasilitas yang digunakan, seperti akses internet yang tidak selancar anak yang di kota, tetapi mereka tuh ingin belajar, maka mereka harus lebih effort lagi untuk mendapatkan digitalisasi ini. Lalu, seperti yang saya katakan tadi, digitalisasi ini dapat mempengaruhi ekonomi negara juga, karena dengan ini eh, sebenarnya digitalisasi ini dapat membantu masyarakat dalam pergerakan ekonomi, tetapi bisa juga menjadi ancaman dalam pergerakan ekonomi. Ada di sini proyek ini ditujukan untuk mengetahui seberapa pengaruh digitalisasi dalam pendidikan di Indonesia dan mencari solusi yang memaksimalkan manfaatnya. Dan eh, di tidak di hanya di pendidikan tapi di semua kalangan, sesuai dengan tujuan yang membangun berkelanjutan. Lalu di sini ada rumusan masalah. Apakah pengaruh digitalisasi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia? Lalu mengapa masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada? Dan bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap masyarakat secara psikologi, ekonomi, sosiologi di masa depan? Lalu hasil yang ditemukan di lapangan bahwa digitalisasi ini telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Eh, Digitalisasi ini dapat diimplementasikan terhadap teknologi seperti platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan kelas daring yang memperluas eh, akses ke pendidikan berkualitas. Akses ini pertama kali banyak digunakan saat pandemi COVID-19 karena tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, maka sekolah-sekolah mengakalinya dengan menggunakan seperti platform e-learning atau platform video call seperti Zoom dan Google Meet. Hal ini sesuai eh, sesuai dengan tujuan khususnya di SDGs untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semuanya. Namun tantangannya adalah banyak eh,
anak di Indonesia tidak semua bisa mengakses internet. Maka dari itu, eh, mereka akan tertinggal waktu adanya COVID-19. Makanya dengan itu guru-guru harus lebih effort lagi untuk mengajar karena keterbatasan ini. Oleh karena itu diperluaskan langkah kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan ini demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan merata. Lalu solusi yang bisa ditawarkan untuk mendukung efektivitas ini digitalisasi dalam pendidikan, pemerintah perlu mempercepat pemerataan infrastruktur teknologi khususnya di wilayah 3T, serta menyediakan pelatihan literasi digital bagi para guru, siswa, dan orang tua. Pengembangan konten pendidikan itu harus sesuai dengan sebagaimana perubahan di lingkungannya. Karena bila tidak begitu, maka digitalisasi ini percuma karena tidak ada yang update. Lalu digital yang relevan dan harus menarik karena dengan ini maka siswa akan semangat belajar walaupun tidak dengan tatap muka. Lalu pendidikan dan industri teknologi harus lebih up to date lagi karena sepanjang eh, dunia ini masih ada, maka teknologi itu masih akan tetap berkembang dan dan akan terus berinovasi. Maka dari itu pemerintah juga harus mensupport hal ini untuk memperdayakan semua pendidik akses pendidikan di Indonesia yang up to date dan memastikan implementasi digital ini berjalan sesuai tujuan, yaitu mencerdaskan seluruh anak bangsa. Lalu sehingga mampu menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di seluruh Indonesia. Lalu untuk refleksi pribadi, maka dunia pendidikan Indonesia ini mengalami transformasi yang besar semenjak adanya COVID-19 dan mulainya diadakan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Karena dengan digitalisasi, pendidikan sangat terbantu karena adanya internet dan eh, adanya teknologi-teknologi yang mampu menambah wawasan untuk para siswa. Dan guru dan orang tua mempunyai peran yang sangat penting di sini untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Disupportnya orang tua untuk anak belajar, seperti penyediaan internet untuk anak, dan guru menyediakan pembelajaran yang diakses dari internet. Dan digitalisasi akan membuka peluang untuk pembelajaran yang kreatif, namun juga menuntut orang dewasa untuk mengawasi batasan lagi bagi anak didik mereka. Dan peran digitalisasi di pendidikan punya sisi positif dan negatifnya. Di antara lain, posisi positifnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adanya wawasan yang lebih luas dari yang lain karena internet ini jangkauannya sangat luas, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Maka anak bisa mengeksplor ilmu-ilmu yang belum mereka mengerti di sekolah. Tetapi ada sisi negatifnya juga. Karena jangkauannya yang sangat luas, mungkin anak bisa mengakses internet dengan hal-hal yang lain dan dapat juga anak bisa eh, mendapatkan hoax yang tersebar di internet oleh oknum-oknum yang nakal. Kerjasama antara sekolah dan universitas merupakan eh, yang sangat penting untuk saat ini untuk berbagi sumber belajar dan pengalaman. Pendidikan di masa depan diprediksi akan menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pendekatan digital dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan virtual. Kecerdasan buatan itu seperti AI. Guru berperan penting dan mendukung tujuan SDGs ini, terutama dalam menciptakan pendidikan yang
inklusif, dan berkualitas. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, ke kesenjangan digital, dan penyesuaian pendekatan untuk siswa yang beragam. Maka guru harus berperan penting dalam hal ini. Tetapi tidak dengan guru aja, pemerintah juga harus menyorot sebuah kesenjangan ini. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu ini mengaku program beasiswa, akses buku pelajaran, dan layanan inklusif lainnya untuk kebutuhan siswa, seperti menyediakan buku-buku yang lebih up to date dan relevan untuk sekarang. Eh, Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah kata.